Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pelayan 1 Miliar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 1, Bella. Bella, seorang gadis yang cantik dan baik hati, seringkali terabaikan dalam keluarganya. Sejak kecil, dia tidak pernah mendapatkan perlakuan yang adil dari keluarganya sendiri. Tidak jelas alasan mengapa ia begitu tidak disukai. Bella tumbuh dalam sebuah keluarga sederhana yang dipimpin oleh Umar, sang kepala keluarga, dan istrinya, Nining. Mereka memiliki 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Bella adalah anak perempuan ketiga dari mereka. Sementara saudara-saudaranya berhasil menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA, Bella hanya mampu menyelesaikan pendidikan sampai SD. Orang tuanya sengaja tidak melanjutkan pendidikannya dengan berbagai alasan. Padahal, Bella adalah siswa yang biasa-biasa saja di sekolah, memiliki sikap yang normal, dan mudah bergaul, serta rajin belajar. Bella bertanggung jawab atas semua pekerjaan rumah seperti seorang pembantu. Dan setiap hari ia harus menghadapi bentakan dan omelan dari hampir semua anggota keluarga. Ayahnya, Umar, bekerja sebagai pegawai desa dengan beberapa pekerjaan sampingan, karena gaji desanya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bu Nining juga menjalankan usaha kecil-kecilan seperti toko pakaian dan makanan, yang saat ini dijalankan bersama 2 putrinya yang bernama Lily dan Sekar. Bella kini berusia 19 tahun. Pekerjaannya hanya di rumah dan warung keluarga. Setiap hari, dia mulai aktivitasnya sejak pagi buta, seperti hari ini, dengan bekerja di dapur, memasak sarapan, dan menyetrika pakaian untuk anggota keluarga lainnya. Dengan keringat bercucuran di keningnya, Bella bergerak cepat, melompat dari satu tugas ke tugas lainnya. Dia merasa lelah. Bella menghela nafas panjang. Kerjakan dengan baik. Setrika bajuku yang rapi, atau aku akan menyetrika wajah jelekmu, ancam Sekar sambil meronta-ronta. Astagfirullah, iya kak, Bella menjawab dengan ketakutan. Bajuku juga harus licin, kalau tidak, kamu akan dihukum dan dikunci di kamar mandi sepanjang hari, kata Lily dengan tatapan tajam sambil berpangku tangan. Pagi-pagi begini sudah ribut apa? Mana sarapan? Bella, cepatlah, tegur Umar. Iya, sebentar, jawab Bella sambil terus menyelesaikan pekerjaan menyetrika baju Sekar. Cepatlah, Umar menggebrak meja dengan sedikit keras, membuat Bella hampir melompat karena terkejut. Iya, aku sedang menyiapkannya. Bella bergegas menyajikan sarapan untuk ayahnya. Semua hidangan ditata dengan rapi di meja, termasuk piring dan gelas. Pak Umar dan ketiga anaknya dengan lahap menyantap sarapan. Sementara Bu Nining yang sudah bersiap-siap, dan Bella melanjutkan pekerjaannya dengan menyetrika. Terkadang, saat sarapan, Bella sering kehabisan lauk, meskipun ada banyak makanan di meja. Tetapi entah mengapa saat Bella hendak sarapan, yang tersisa hanya nasi. Lauk pauknya sudah habis, dan jika Bella ingin memasak lebih, ia sering dimarahi oleh Bu Nining dengan alasan untuk makan siang nanti. Maka, kadang-kadang, jika ada kesempatan, Bella makan lebih awal atau mencuri-curi makanan. Namun, jika ketahuan, ia akan dimarahi dengan keras dan bahkan tidak diberi makan sepanjang hari. Sungguh malang nasibmu, Bella, pikir Bella dalam hati sambil melihat orang-orang yang sedang sarapan. Ia menelan ludah yang tercekat di tenggorokannya. Setelah sarapan, Sekar mengambil baju dari meja setrikaan. Lily juga mengambil bajunya. Dan Denny dengan isengnya menginjak kaki Bella. Sakit. Bella meraih kakinya. Tepatnya jari-jarinya yang terasa panas. Matanya tiba-tiba berair. Manja sekali, kata Denny tanpa ada rasa bersalah. Pak Umar dan istrinya pun beranjak dari meja makan. Pak Umar pergi ke kamarnya karena belum bersiap-siap untuk pergi bekerja ke desa. Bella, jangan lupa beli bahan kue di pasar agak siang. Lalu segera buat dan antarkan ke toko. Jangan terlambat, tegur Bu Nining sambil meninggalkan rumah. Bella mengangguk, menatap meja makan yang hanya tersisa nasi,
sambal, dan tahu goreng. Masih baik ada sisa, daripada tidak ada sama sekali, gumamnya dalam hati. Bella duduk di kursi, mengambil piring, nasi, sambal, dan satu potong tahu goreng yang tersisa. Padahal, tadi ada ayam goreng dan telur ceplok, yang kini hanya tinggal tempatnya saja. Makan. Kerjakan pekerjaanmu dulu, kata Denny yang lewat dan meraih tahu goreng yang tersisa. Bella hanya bisa terdiam, menelan air liurnya. Ya Allah, hatinya menangis. Terkadang, terbersit di pikirannya, apakah keluarganya yang sekarang ini benar-benar keluarganya? Dulu, ketika ibunya, Bu Nining yang bernama Bu Aminah, masih hidup, dia adalah satu-satunya yang memperhatikan dan menyayangi Bella. Namun, sudah beberapa tahun sejak kepergian ibunya, tidak ada tempat untuk mengadu, kecuali kepada Tuhan. Penampilan Bella selalu kusam dan lusuh, kulitnya gelap tanpa perawatan. Pakaian yang ia kenakan juga tidak sebagus anggota keluarganya yang lain. Bahkan jarang sekali mendapatkan baju baru dalam setahun. Padahal, ibunya menjalankan bisnis penjualan pakaian, berbeda dengan anak-anaknya yang selalu tampil modis dan mengikuti perkembangan zaman. Kecuali jika ada pakaian yang sudah tak laku bertahun-tahun, barulah itu diberikan kepada Bella. Hei, bajuku yang akan kukenakan untuk pergi ke pesta, pastikan dicuci bersih dan setrika dengan rapi. Jangan lupa, pesan Lily yang bersiap-siap pergi ke toko. Bella mengangguk pelan dan kemudian fokus pada sisa sarapannya. Hei, anak gila, dengar gak? Hardik Lily sambil menarik sedikit rambut Bella. Bella nyengir kesakitan, memegang kepalanya sambil melotot. Aku tidak gila, dan aku mendengarnya. Jawab Bella menatap tajam ke arah Lily. Memang kau gila, kenapa mau protes? Lihat penampilanmu yang kucel, hitam gitu. Gak ada menarik-menariknya, sambung Lily dengan ekspresi merendahkan. Kemudian, Lily pergi, meninggalkan Bella yang sedang makan. Sekar datang dengan penampilannya yang cantik, melintasi Bella. Sekar menghentikan langkahnya, berdiri dekat Bella. Cuci sepatuku ya, dan hati-hati jangan sampai rusak. Jangan salah sikat, ucap Sekar dengan nada mendesak. Iya, Kak. Bella mengangguk pelan. Bagus. Sekar melengos meninggalkan tempat tersebut. Setelah selesai makan, Bella membersihkan meja, mencuci perabotan, dan mengurus bekas makanan lainnya. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, semua orang sudah pergi meninggalkan rumah, dan Bella tinggal sendirian. Ia melanjutkan dengan tugas-tugas seperti mencuci baju milik semua anggota keluarganya. Setelah selesai mencuci, Bella membersihkan rumah dan pergi ke pasar untuk berbelanja bahan-bahan untuk membuat kue. Setelah memasak, Bella mengantarkan kue tersebut ke toko keluarganya. Begitulah rutinitas sehari-hari Bella. Saat ini, Bella tengah memasak untuk makan siang. Meskipun ia melakukan sebagian besar pekerjaan rumah, anggota keluarganya kurang menghargainya. Bella selalu diabaikan, diasingkan, dan direndahkan. Meskipun demikian, Bella tetap bersedia menjalani kehidupan seperti ini dalam keluarganya, dengan harapan suatu hari nanti kehadirannya akan dihargai. Meskipun seringkali merasa marah, Bella berusaha untuk tetap sabar. Ketika marah benar-benar melanda, ia kadang-kadang meremas rambutnya sendiri, frustasi dengan situasinya. Para tetangga pun tampaknya acuh tak acuh terhadapnya, seolah-olah tidak ingin tahu tentang nasib malang Bella. Mereka juga selalu merasa sungkan terhadap Pak Umar. Keluarga Pak Umar bahkan pernah mengatakan bahwa Bella memiliki kelainan, sehingga mereka tidak menghormati nasibnya. Pada suatu hari, Bella sedang menyetrika pakaian milik Lily. Namun karena beban pekerjaan yang terlalu berat, ia lalai dan tanpa sengaja melubangi baju kesayangan milik Lily.